Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Audi Alirab Sanjani Rambe, NPM 21082604147, di mana saya akan mempresentasikan tugas dari semester antara dari blok hematologi. Di sini main map presentasi saya itu yang berjudul dengan demam berdarah denggi. Pertama, saya akan memulainya dari definisi. Definisi dan klasifikasinya itu, definisinya itu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian klasifikasinya demam Dengue, infeksi Dengue tanpa tanda-tanda peringatan atau komplikasi. Kemudian demam berdarah Dengue, Dengue dengan perdarahan dan atau kebocoran plasma. Ada juga Dengue berat, komplikasi yang mengancam nyawa seperti shock perdarahan berat. Kemudian patofisiologi dari DBD itu setelah gigitan nyamuk, sporozoid Plasmodium masuk ke aliran darah dan menuju hati. Virus Dengue masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Kemudian virus berikatan dengan sel-sel target seperti sel dendritik dan makrofag. Kemudian berkembang biak dan menyebar melalui aliran darah, menginduksi respon imun yang berlebihan dan perlepasan sitokin yang menyebabkan kebocoran kapiler dan perdarahan. Kemudian infeksi berulang dengan serotipe berbeda dengan meningkatkan risiko kebocoran plasma dan perdarahan berat. Nah, kemudian etiologi dari DBD itu yang pertama itu disebabkan oleh infeksi virus dengue, Denvi1, Denvi2, Denvi3, dan Denvi4. Kemudian faktor resikonya itu tinggal di atau berpergian ke daerah endemik dengue, paparan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Anak-anak, wanita hamil, dan orang dengan infeksi dengue sebelumnya juga menjadi faktor resikonya. Kemudian gejala klinisnya itu demam tinggi mendadak, sakit kepala hebat, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, mual dan muntah, manifestasi perdarahan. Nah, yang paling khas itu nyeri di belakang mata pada gejala klinis dari demam berdarah dengue. Kemudian diagnosisnya itu yang pertama itu ada malaria, demam cikungnya, demam tifoid, leptospirosis, penyakit virus lainnya. Kemudian cara mendiagnosisnya itu pertama itu ada pemeriksaan darah lengkap untuk mengevaluasi trombositopenia dan hemkonsentrasi, tes fungsi hati untuk mengevaluasi kerusakan hati. Kemudian ultrasonografi abdomen dan untuk mendeteksi kebocoran plasma atau efusi cairan. Kemudian eh, kemudian cara mendiagnosisnya juga bisa tes darah, tes serologi IgM dan IgG anti dengue, deteksi antigen NS1, PCR untuk mendeteksi RNA virus dengue. Kemudian pemeriksaan penunjangnya itu darah lengkap CBC untuk mengevaluasi trombositopenia dan hemokonsentrasi, tes fungsi hati SGOT dan SGPT untuk mengevaluasi kerusakan hati. Kemudian yang terakhir ultrasonografi abdomen untuk mendeteksi kebocoran plasma atau efusi cairan. Kemudian tata laksana yang biasa dipakai itu terapi suportif rehidrasi oral antipiretik. Kemudian pengawasan ketat untuk tanda-tanda peringatan. DBD dengan tanda peringatan atau denggi berat, rehidrasi intravena sesuai pedoman WHO. Kemudian manajemen komplikasi seperti shock atau perdarahan berat, perawatan intensif dan di rumah sakit untuk kasus yang parah. Itu adalah tata laksana dari demam berdarah dengue. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.